أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu di bulan Dzulhijjah, kita dapat berkumpul bersama di majelis ini untuk kita sama-sama belajar bersama, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini bagian daripada ibadah yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Terlebih, apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan bagian daripada ibadah yang sangat agung. Karena para ulama menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah bagian daripada ibadah yang agung. Dan ibadah yang kita lakukan saat ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadisnya yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashr. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan dibandingkan di hari-hari ini. Yang dimaksud dengan hadhil ayyam yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, para sahabat berkata, "Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Tidakkah jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Qalu walal jihadu fi sabilillah. Ya. Bahkan jihad di jalan Allah sekalipun tidak lebih utama dibandingkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, artinya meninggal di medan perang dalam keadaan syahid. Maka berangkat dari hadis di atas, memberikan satu motivasi kepada kita, bahwa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, mari kita isi dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal ketaatan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama di pagi dan siang harinya, itu lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, kita bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan kita isi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan ketaatan kepada Allah, dan di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk amal soleh kita kepada Allah adalah dengan belajar ilmu agama.
Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita membahas Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kita masih masuk pada pembahasan tentang tafsir surat-surah pendek di dalam kitab ini, di mana insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas satu surat yang sangat pendek, ya, namun mengandung banyak kebaikan, mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik insyaallah taala. Setelah pada bulan yang lalu kita sudah membahas tafsir surah apa? At-Takatsur, maka insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas surah Al-Asr. Dijelaskan di dalam kitab ini, hadhihi suratun 'azimatun balighatun mujazatun hawatil khaira kullah. Di dalam surat ini, bahwa surah ini adalah surah yang agung. Bahkan surah ini surah yang ringkas, padat, tapi sangat mengena. Hawatil khaira kullah. Surah ini mengandung banyak kebaikan. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala fiha bil 'asr wa huwa taqallubul laili wan nahar. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang waktu. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menggantikan setiap harinya waktu malam dan waktu siang. Wa huwa mahallu a'malil ibadi min khairiha wa syarriha, di mana waktu merupakan tempat seorang hamba melakukan amal soleh ataupun amal keburukan. Sebelum kita membahas kepada kitab yang ada di kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, seperti biasa kita akan bahas secara terperinci tentang pengenalan surat tersebut. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan surah Al-Asr ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana surat-surah yang lainnya, apakah surah Al-Asr ini tergolong Makkiyah atau Madaniyah? Mayoritas para ulama, jumhur ulama, mengkategorikan bahwa surah Al-Asr ini termasuk surah Makkiyah. Ya, sebagaimana kita ulang-ulang, di antara ciri surah Makkiyah itu biasanya ayat-ayatnya pendek, berisi tentang masalah tauhid, ya, berisi tentang masalah perkara-perkara yang gaib. Dan para ulama, jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa surah Al-Asr ini surah Madani, surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dan hanya sebagian sedikit di antara kalangan para ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Asr ini adalah surah Madaniyah. Nah, di surah Al-Asr ini ada kisah yang sangat menarik. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Kalau bapak-bapak buka tafsir Ibnu Katsir, ketika kita buka surah Al-Asr, maka kita akan dapatkan di awal-awal pembahasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan kisah seputar, ya, dialog antara sahabat Amr ibn As dan Musailamah Al-Kadzab. Kita tahu Musailamah Al-Kadzab adalah seseorang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Kisahnya cukup menarik. Kisah ini terjadi pertemuan antara Amr ibn As dengan Musailamah Al-Kadzab, dan saat itu pertemuan ini terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Dan saat itu Amr ibn As belum masuk Islam. Kemudian Musailamah berkata dan bertanya kepada Amr ibn As, "Mada unzila ala sahibikum fi hadhihi al-muddah?" Musailamah Al-Kadzab bertanya kepada Amr ibn As, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Maksudnya, surat apa yang diturunkan, wahyu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qala laqad unzila alaihi surah
mujizah balighah. Sesungguhnya telah diturunkan kepadanya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surah yang pendek, ringkas tapi padat. Maka dibacakanlah oleh siapa? Amr ibn As, ya, surah Al-Asr. Wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Fafakkara Musailamah. Mendengar ayat tadi takjub dia. Ya. Karena kita tahu ayat-ayat Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita lihat belakangnya huruf apa semua? Huruf ra. Takjub dia. Kemudian Musailamah diam sebentar. Ya. Kemudian dia mengatakan waqad unzila alayya mithluha. Tiba-tiba dia bilang kepada Amr ibn As, sesungguhnya telah diturunkan wahyu kepadaku surat yang semisal dengan surat Al-Asr. Ya. Kemudian Musailamah apa? Membacakan ya wabrun ya wabrun. Ya, dia ngikutin hurufnya apa? Ra belakangnya. Ya wabr ya wabr. Innama anta udunani wa sadr. Wasairuka hafrun nakar. Ya, dia ngikutin, ya, karena saking takjubnya dengan surah Al-Asr. Kemudian karena dia merasa apa? Seorang nabi, kemudian dia bilang ke Amr ibn As, juga turun ayat yang semisal dengan surah Al-Asr kepadaku. Kemudian dibacakan, ya wabr, ya wabr. Innama anta udunani was sadr. Wasairuka hafrin nakr. Artinya apa? Wahai marmut, wahai marmut. Sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada. Dan sisa tubuhmu adalah lubang dan yang bolong. Kemudian apa kata ya Musailamah kepada Amr ibn As? Bagaimana pendapatmu tentang ayat yang saya sebutkan tadi? Apa kata Amr ibn As? Wallahi innaka la ta'lam anni a'lam annaka takdzib. Ya. Kata Amr ibn As, demi Allah, engkau pasti mengetahui bahwa aku tahu engkau ini adalah seorang pendusta. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang mampu bisa membuat ayat surat semisal Al-Quran. Dia berpikir bagaimana menyambungkan ayat yang seperti surat Al-Asr, tapi nggak mampu. Ya, karena memang Al-Quran adalah apa? Mu'jizat. Ya, secara isi, fasahah, balaghahnya, sastranya, tata bahasanya, grammarnya, semuanya adalah mu'jizat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan tantangan kepada manusia dan jin. Siapa yang mampu untuk bisa membuat surah seperti Al-Quran? Tidak ada yang mampu. Sampai detik ini tidak ada manusia sepintar apapun, sehebat apapun dalam masalah bahasa, sefasohah apapun dia dalam bahasa Arab, sehebat apapun dia membuat ya syair ataupun tulisan ya yang memang secara sastra bagus, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menandingi kehebatan mukjizat daripada Al-Quran. Bahkan Allah menurunkan tantangan khusus kepada manusia dan jin. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88. Apa kata Allah? Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, sesungguhnya lawi jitama'atil insu wal jin, kalau sekiranya manusia dan jin semuanya berkumpul, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, mereka berbondong-bondong saling membantu untuk membuat apa? Yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tuna bimithli, kata Allah. Niscaya mereka tidak akan mampu yang membuat serupa seperti Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sekalipun antara jin dan manusia saling bantu-membantu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Ya, Allah tantang siapa yang bisa mampu membuat ya seperti satu surat di dalam Al-Quran. Buat seperti Al-Asr, hanya berapa ayat? 3 ayat, 4 ayat. Pendek saja. Ada yang mampu atau tidak? Tidak ada yang mampu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak bisa buat satu surat, datangkan seperti berapa? 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, am yaquluna iftarah. Allah mengatakan ya kepada orang-orang
yang menyangka bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW adalah ummi, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini bagi hak Nabi SAW adalah kebaikan dan kemuliaan. Kenapa? Kalau sekiranya Nabi bisa membaca dan bisa menulis, ini akan dijadikan hujjah oleh orang-orang kafir bahwasannya Muhammadlah yang menulis Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagi kita, tidak bisa membaca dan tidak menulis adalah sebuah kekurangan, aib bagi kita. Tetapi bagi Nabi Muhammad SAW justru kemuliaan. Kenapa? Kalau sekiranya Nabi bisa membaca dan bisa menulis, maka ini akan menjadikan kuat hujah orang-orang kafir bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Namun mereka nggak bisa lagi berhujah. Secara hujah akal mereka nggak bisa, karena Nabi nggak bisa membaca dan menulis, dan secara faktual tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, am yaquluna iftarah. Bahkan mereka yang mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu, apa kata Allah? Qul, katakan kepada orang-orang yang punya pendapat seperti ini, fa'tu bi asri suwari mithlihi. Datangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Muftarayatin, ya, yang bisa menyamai seperti Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah. Bahkan kata Allah, panggil orang-orang yang kamu sanggup selain Allah untuk membuat seperti Al-Quran. Yang kalian selama ini sembah-sembah. Coba minta bantuan mereka agar orang-orang yang kalian sembah selain Allah membantu kalian untuk membuat seperti apa? Semisal Al-Quran. In kuntum shadiqin. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar, kata Allah. Fa illam yastajibu lakum. Kalau sekiranya ya orang-orang yang kalian sembah itu ya tidak menerima seruanmu, ajakanmu, fa'lamu, Allah ingatkan, annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Maka katakan kepada mereka, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah. Ya, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, fahal antum muslimun, kata Allah. Maukah kamu berserah diri kepada Allah? Allah tantang. Bahkan kata Allah, kalau sekiranya nggak bisa mendatangkan 10 surat seperti Al-Quran, buat 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Allah tantang lagi di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 23 sampai 24. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Jika kamu tetap dalam keraguan, nggak percaya Al-Quran itu wahyu dari Allah, ya, apa kata Allah? Fa'tu bi suratim mim mithli. Datangkan ya 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Enggak ada yang mampu. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa orang yang mampu membuat seperti apa? Al-Quran. Bahkan Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 82, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, tentu kalian akan mendapatkan banyak pertentangan di dalam Al-Quran. Sampai detik ini, ada nggak pertentangan di dalam Al-Quran? Nggak ada. Ya, dan tidak akan ada satupun manusia yang mampu membuat 1 surat saja seperti Al-Quran. Jadi, Musailam Al-Kadzab tadi ingin menandingi Al-Quran. Namun pada akhirnya apa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Orang yang dengar pasti ketawa. Orang yang dengar nggak berpengaruh. Karena memang itu buatan manusia. Tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagian daripada mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kalau kita berbicara tentang keutamaan surah Al-Asr, ya, para ulama mengatakan tidak ada dalil secara jelas yang marfu' yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan khusus pada surah Al-Asr. Namun disebutkan ada riwayat yang lain bahwa biasanya para sahabat Nabi apabila mereka saling bertemu, ya, maka sebelum mereka berpisah, salah satu di antara mereka saling menasehati, saling mewasiati dengan menyebutkan ayat surah Al-Asr. Kenapa? Karena surah Al-Asr isinya apa? Tentang nasihat. Makanya mereka biasanya para sahabat apabila saling bertemu, tidaklah mereka berpisah kecuali salah satu di antara mereka membacakan surah Al-Asr. Ya, sebelum akhirnya mereka saling salam, saling
meninggalkan satu sama yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, kana ar-rajulani min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, apabila dua orang sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu, tidaklah mereka saling meninggalkan satu dengan yang lainnya, kecuali salah satu di antara mereka mengucapkan wal asr innal insana lafi khusr. Thumma yusallimu ahaduhuma alal akhar. Barulah mereka saling mengucapkan salam, kemudian mereka berpisah. Artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa kandungan daripada surah Al-Asr ini menunjukkan tentang pentingnya saling mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Namun keutamaan khusus wallahu taala alam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tidak ada keutamaan khusus dalil-dalil yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun surah Al-Asr ini surah yang agung. Saking agungnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengungkapkan sebuah ungkapan perkataan yang sangat agung. Apa kata beliau? Lau tadabbaron nasu hadhihi surata lawasi'athum. Kalau seandainya orang-orang mentadaburi surah Al-Asr ini, maka surah ini akan mencukupi bagi mereka. Kalau ada orang-orang yang ingin mentadaburi, mengambil hikmah pelajaran dari surah Al-Asr, maka cukup ayat ini untuk mentadaburi tentang perihal tentang masalah iman, amal soleh, dan nasihat menasihati dalam kebenaran. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, dalil tentang perkara ini, ya, kecuali dalam surah Al-Asr, maka Allah cukup menurunkan satu surat ini saja. Namun para ulama menjelaskan yang dimaksud dari perkataan Imam Syafi'i bukan berarti sebagian orang salah menerjemahkan perkataan Imam Syafi'i. Sebagian orang mengatakan kalaulah Allah tidak menurunkan, ya, ayat Al-Quran kecuali hanya surah Al-Asr maka cukup. Bukan seperti itu. Maksudnya, kalaulah Allah tidak menurunkan surah yang berkaitan dengan masalah ilmu, amal, dan dakwah, kecuali hanya surah Al-Asr, maka cukup Allah tidak menurunkan surat yang lain. Kenapa? Karena surah ini sudah mencukup permasalahan tentang apa? Ilmu, amal, dan masalah dakwah. Ini menunjukkan kepada kita saking agungnya sampai-sampai Imam Syafi'i mengungkapkan ungkapan yang sangat agung kalaulah Allah tidak menurunkan sebuah hujjah di dalam Al-Qur'an tentang 3 perkara tadi kecuali hanya surah Al-Asr, maka Al-Asr ini sudah cukup menjadi hujjah bagi kita tentang perkara ini. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kemarin pada bulan yang lalu kita membahas surah apa? At-Takatsur. Bahwa surah At-Takatsur isinya tentang apa? Peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bermegah-megahan, menghabiskan banyak waktunya untuk menyombongkan dan bermegah-megahan terhadap urusan dunia, sehingga banyak waktunya yang terlalaikan. Begitu kan? Lalu para ulama menjelaskan apa hubungan surah At-Takatsur dengan surah Al-Asr. Seperti biasa, sebagaimana kita kemarin jelaskan apa hubungan surah At-Takatsur dengan surah sebelumnya. Nah, para ulama mencari hubungan korelasi apa hubungan surah Al-Asr dengan surah At-Takatsur. Maka hubungannya sangat jelas. Bahwa di surah At-Takatsur Allah memperingatkan orang-orang yang banyak melakukan kelalaian karena terlalu besar obsesinya terhadap dunia. Begitu kan? Allah melarang orang-orang bermegah-megahan terhadap dunia sehingga melalaikan tujuan utama dari mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Sehingga banyak waktunya yang habis terbuang-buang, terlalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Asr berbicara tentang apa? Tentang apa? Waktu. Allah ingatkan bahwa waktu itu sangat berharga. Maka ada korelasi antara surah At-Takatsur dengan surah Al-Asr. Jelas sampai di sini? Nah. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, apa topik utama yang dibahas dalam surah Al-Asr? Semua kita paham karena surah Al-Asr ini surah yang sering dipakai oleh para dai, para ustadz, para khutbah untuk menyampaikan nasihat. Karena memang isinya sangat luar biasa. Singkat, padat, tapi banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Dan semua kita paham bahwa dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia semuanya dalam keadaan merugi, ya, kecuali mereka yang melakukan beriman, beramal soleh, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran.
Ya, barang siapa yang melakukan 4 perkara tadi, maka tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi. Itu kan inti permasalahan, inti topik yang akan dijelaskan di dalam surah Al-Asr. Maka secara jelasnya akan kita jelaskan secara terperinci ayat per ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr." Demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah dengan waktu. Dan kita jelaskan berulang-ulang bahwa apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah sesuatu yang agung. Betul atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan matahari, wasyamsi waduhaha, wal laili idza yagsha. Apalagi Allah bersumpah dengan makhluknya. Banyak. Menunjukkan bahwa makhluk tersebut apa? Sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ya. Kemudian sebagian para ahlu tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah secara makna khusus. Bahwa al-asr di sini adalah waktu asar. Ya, kalau kita diterjemahkan wal asr itu adalah demi masa. Namun ada sebagian para ahlu tafsir ketika menafsirkan wal asr adalah waktu asar. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersumpah dengan waktu asar? Kita tahu adalah waktu asar adalah waktu di mana berakhirnya waktu asar itu ketika bayangan seseorang 2 kali lipat panjangnya daripada tubuhnya. Itu berarti habis selesai waktu asar, yaitu ketika matahari akan mulai terbenam. Nah, di waktu asar itu ada 2. Ada namanya waktu ikhtiyari, ada waktu idtirari. Apa waktu ikhtiyari? Waktu ikhtiyari adalah waktu di mana seseorang tidak boleh dengan sengaja sholat asar di luar waktunya. Artinya apa? Kita tidak boleh sholat asar ya melebihi waktu yang sudah ditentukan. Artinya kita harus sholat tepat waktu. Ada waktu-waktu yang idtirari, waktu-waktu darurat, boleh kita sholat asar di sana, yaitu mendekati ketika matahari akan terbenam. Dan ini pernah terjadi ketika Nabi SAW perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana sampai-sampai Nabi marah kepada orang-orang kufar Quraisy yang mana mereka ingin menyerang Nabi SAW. Kita tahu pada perang Khandaq, ya, Nabi SAW mengikuti saran dari siapa? Salman Al-Farisi untuk membuat parit yang sangat panjang. Tujuannya adalah untuk menghalau orang-orang atau musuh untuk masuk ke kota Madinah. Dibuatlah parit yang panjang. Namun tentu harus ada yang menjaga di parit tersebut. Karena ketika mereka akan loncat kemudian dipanah. Sehingga menyibukkan para sahabat untuk apa? Menghalau masuknya orang-orang ke Madinah. Sampai-sampai akhirnya Nabi dan para sahabat terlalaikan dari sholat asar. Saking sibuknya. Karena kita tahu di perang Khandaq itu pasukan musuh itu banyak sekali. Karena mereka terdiri dari kabilah-kabilah yang bersatu untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga Nabi tersibukkan dengan para sahabat dari sholat asar. Sehingga disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi mengakhirkan sholat asar hampir waktu masuk maghrib. Di dalam riwayat yang lain Nabi sholat di waktu maghrib. Ya, sebagaimana disebutkan juga di dalam banyak riwayat. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, di antara para ulama yang menafsirkan bahwa wal asr adalah demi waktu asar, itu dikarenakan waktu asar adalah waktu sholat yang sangat penting. Sampai-sampai Allah menyebutkan ayat khusus tentang pentingnya sholat asar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah semua sholat. Di sini Allah berbicara secara umum. Semua sholat harus kita jaga. Kemudian Allah tambahkan dengan sholat yang khusus. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Para ulama menafsirkan yang maksud dengan sholat pertengahan adalah sholat asar. Ya, biasanya Nabi ya atau Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara secara umum kemudian dijelaskan berikutnya secara khusus, menunjukkan hal yang khusus itu sangat penting.
Allah mengatakan jagalah semua sholat. Kemudian Allah sebutkan dan sholat pertengahannya itu sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, di sini juga memberikan pelajaran kepada kita yang selalu saya ulang-ulang bahwa menjaga sholat itu bukan berarti hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita harus khusyuk menyempurnakan sholat kita. Begitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sholatil wusta, sholat yang pertengahan yaitu sholat asar. Di sini menunjukkan bahwa sholat asar sholat yang sangat penting. Para ulama mengatakan kenapa sholat asar ini penting sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran untuk menjaga sholat asar ini. Karena memang sholat asar adalah sholat yang kita lakukan setelah kita beraktivitas secara lelah letih. Ya, bukankah sholat asar itu waktu di mana kita capek karena kita pagi sampai sore bekerja. Sehingga banyak orang lalai, istirahat dulu, nyantai dulu, atau mungkin capek istirahat dulu. Sehingga banyak orang terlalaikan dari waktu asar. Dan memang waktu asar juga termasuk waktu yang sangat berat. Nah, ada satu hal yang menarik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu kami belajar di pesantren tentang tafsir surat ini, adapun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yali jannar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Kata Nabi, tidak akan tersentuh api neraka orang-orang yang sholat sebelum matahari terbit, sholat subuh, dan sebelum matahari tenggelam, sholat asar. Kemudian saat itu saya berpikir, kenapa dua sholat ini pahalanya besar? Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Tidak akan tersentuh api neraka orang-orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh oke, kita semua bisa pahami bahwa sholat subuh itu berat atau tidak? Berat. Bangun tidur, kadang kita bablas, kesiangan, kadang-kadang capek. Atau kadang waktu subuh adalah waktu yang sangat dingin, berat untuk kita bangun, betul atau tidak? Kemudian saya cari apa alasannya, ya artinya apa hikmahnya, bahwa sholat asar itu tadi dianggap suatu sholat yang agung sehingga pahalanya pun besar. Yang pertama jelas tadi, karena sholat asar adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan kita sudah beraktivitas lelah. Kemudian ada hal yang menarik ketika kami sudah belajar di Saudi, saya mau baru semakin paham bahwa Nabi ketika mengatakan lan yali jannar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ternyata ini memang beralasan sangat kuat. Ya. Ketika kita tinggal di Timur Tengah, terutama ya di Arab Saudi misalkan, itu biasanya kalau musim dingin, itu justru rasa dingin itu akan sangat terasa ketika mulai waktu asar. Biasanya kita itu kalau musim dingin, itu memang tidur siang. Dan memang sudah menjadi kebiasaan di sebagian besar orang Timur Tengah itu, kalau siang memang tidur. Bahkan di beberapa perusahaan itu, mereka misalkan masuk pagi sampai siang. Siang itu ada waktu istirahat untuk tidur. Nanti mulai lagi pada asar sampai menjelang maghrib. Nah ternyata di musim dingin itu biasanya kan kita tidur siang. Dan sangat berat sekali untuk sholat asar. Sudah cuaca dingin, kita enak tidur, sehingga kadang apa? Bablas sholat asar. Wah, di situ saya mulai sadar bahwa ternyata ada hikmahnya. Ketika Nabi mengatakan lan yali jannar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Karena memang biasanya ibadah itu akan semakin besar pahalanya ketika perjuangan untuk melakukan ibadah itu sangat berat, besar. Ya. Ya sama kita juga mungkin di Indonesia terasa ketika mulai waktu asar itu waktu kan akan mulai masuk malam. Biasanya lebih dingin dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Makanya lebih berat. Makanya pahalanya pun besar. Makanya Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, karena memang ada alasannya. Berat menjaga sholat asar. Bahkan kata Nabi SAW, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Dua waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Jadi ketika Allah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga sholat asar, karena memang banyak orang yang terlalaikan dari sholat asar. Subuh semua kita sepakat, jelas. Banyak orang yang kebablasan sholat subuh. Dan asar pun banyak orang yang terlalaikan. Maka Allah turunkan ayat khusus agar kita menjaga sholat asar. Dan Nabi memotivasi kita agar kita menjaga sholat asar dengan tadi. Bahwa kita tidak akan tersentuh api neraka siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Dan siapa yang menjaga sholat di waktu yang dingin, sholat subuh dan asar, maka akan diberikan pahala berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, saking pentingnya sholat asar ini,
Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan khusus bagi mereka yang terlalaikan dari sholat asar. Apa kata Nabi? Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka terhapus seluruh amalnya. Saking pentingnya perkara sholat asar. Makanya tadi saya sampaikan, ketika Allah menjelaskan sesuatu perintah tentang yang umum, kemudian ditambahkan dengan yang khusus, berarti yang khusus itu perkaranya penting. Bisa dipahami? Nah, ini luar biasa. Ini kita baru wal asr. Makanya saya bilang tadi, sebagian orang mengatakan, Ustaz, sholat al asr, ya sudah sering kita dengar, sudah sering kita tahu tafsirnya. Tapi kalau kita semakin mendalami tafsir surat al asr, ini semakin luar biasa. Kemudian pendapat yang kedua bahwa wal asr itu adalah waktu. Jadi bukan hanya terkhusus waktu asar, tapi waktu secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, berarti demi waktu, demi masa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini bahwasanya Allah menjelaskan tentang pentingnya seseorang menjaga waktu. Ya. Kemudian di antara juga sebelum kita masuk ke pendapat yang kedua, sebagian para ulama juga mengatakan kenapa sebagian ulama berpendapat bahwa waktu ini adalah waktu asar. Karena memang waktu asar ini menunjukkan waktu manusia tidak akan selamanya kuat dan sehat. Ya. Artinya kan tadi waktu asar itu waktu kita letih, sudah capek beraktivitas, capek bekerja. Para ulama mengambil hikmah bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua pun ada waktu kondisi di mana kita akan melemah. Ya, yaitu di saat umur kita sudah mulai tua, sudah mulai senja. Ada waktu di mana kita sudah mulai capek untuk beramal, lelah, atau bahkan kita tidak mampu. Itulah waktu asar, waktu akhir. Semakin mendekati senja, semakin apa? Lalai orang. Sama umur kita. Semakin kita masuk usia senja, makin apa? Makin lemah kita untuk beribadah. Nah, seperti itu. Ini korelasi yang para ulama sebutkan bagi mereka yang berpendapat apa? Waktu wal asr di sini adalah waktu asar. Kemudian yang kedua tadi, waktu asar wal asr di sini adalah waktu secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu, dengan masa. Makanya dijelaskan di dalam surah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan waktu di mana Allah menggantikan siang dan malam. Artinya waktu yang selama ini kita gunakan 24 jam. Kemudian dijelaskan di sini aqsamallahu subhanahu wa taala bil asr wa huwa az-zaman kulluh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, yang dimaksud waktu sini adalah waktu secara keseluruhan selama 24 jam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Di ayat ini luar biasa. Ya, secara detail inilah yang tadi dikatakan bahwa tidak ada orang yang mampu membuat ayat atau surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Karena luar biasa, sangat detail sekali. Satu ayat ini luar biasa. Allah mengatakan, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar. Kenapa kita terjemahkan benar-benar? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala membuat penekanan dengan lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman inna. Inna itu kalau kita belajar bahasa Arab itu dikenal dengan huruf taukid, huruf penekanan. Makanya kalau kita terjemahkan inna itu biasanya artinya apa? Sungguh, sungguh. Sungguh innallaha, sesungguhnya Allah. Begitu kan? Penekanan. Ya, Allah mengatakan inna. Ini penekanan yang pertama, sungguh manusia. Kemudian Allah menambahkan huruf apa? Lam. Innal insana la fi khusr. La juga di dalam bahasa Arab berfungsi sebagai taukid, penekanan. Berarti ada berapa penekanan di sini? 2 penekanan. Menunjukkan bahwa betul-betul manusia itu dalam keadaan merugi. Bisa dipahami? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berapa penekanan? 2 dengan huruf inna, ya, makanya inna itu biasanya masuk ya ke isim, ya, kata benda
itu untuk menunjukkan penekatan. Innallaha, innal insana, ya, inna Muhammadan. Sesungguhnya Muhammad. Itu artinya penekanan. Ditambah dengan huruf lam yang artinya menekankan sesuatu. Sesungguhnya manusia benar-benar, ya, dalam keadaan merugi. Kemudian insana, ya, insana, innal insana lafi. Sudah ada lam, kemudian ada huruf fi. Ya, ini juga semakin menekankan bahwa manusia betul-betul berada di dalam kerugian. Ya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa yakum, ketika Allah mengatakan innal insana lafi khusr, di sini menunjukkan kepada kita bahwa manusia betul-betul merugi dari semua arah, dari semua sisi. Semua manusia merugi hukum asalnya. Ya. Sampai nanti mereka mengamalkan 4 nasihat yang Allah sebutkan di dalam surah ini. Ya. Kemudian Allah menggunakan tanwin. Innal insana lafi khusrin. Itu kan tanwin kan? Kasrotain. Apa manfaatnya dari kasrotain? Para ulama mengatakan bahwa, ya, makna yang terkandung di dalam lafi khusrin di apa? Kasrotain kan? Itu ada 2 kemungkinannya. Ya. Yang pertama adalah litanwi'. Tanwi' itu adalah bahwasannya manusia itu betul-betul merugi, betul-betul mengalami kerugian dengan berbagai macam modelnya. Ya, tanawwu'. Tanawwu' itu bermacam-macam. Makanya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian, dalam seluruh macam kerugian. Itu manfaat daripada huruf dari apa? Kasratain. Lafi khusrin. Jadi manusia itu merugi dari segala modelnya. Kedua, maknanya litta'zim. Ta'zim itu artinya untuk apa? Mengagungkan. Bahwasannya manusia berada dalam kerugian yang besar. Jadi makna yang pertama, sesungguhnya manusia itu betul-betul merugi dengan segala modelnya. Yang kedua, manusia itu betul-betul dalam kerugian yang besar. Dua-duanya menunjukkan kepada kita bahwa bermacam-macam dan besar itu berarti betul-betul manusia dalam keadaan sangat merugi. Begitu kan? Nah, ini luar biasanya bahasa Arab. Coba ada nggak bisa manusia yang membuat ayat yang satu ayat pendek ini memiliki banyak apa? Makna, bahkan memiliki banyak kandungan. Ya, dari huruf inna, huruf lam, fa-nya, tanwinnya, kasrohnya. Semuanya ada maknanya. Tidak ada orang sehebat apapun dalam masalah sastra Arab, tidak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan innal insana. Di sini pakai alif lam atau tidak? Pakai kan? Innal insana. Nah, kenapa di sini pakai alif lam? Apakah manusia di sini khusus adalah orang-orang Islam atau khusus orang-orang kafir atau manusia secara keseluruhan? Begitu kan? Karena Allah mengatakan innal insana, sesungguhnya manusia. Manusia di sini sesungguhnya orang-orang Islam berada dalam kerugian, atau sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam kerugian, atau sesungguhnya orang Islam dan orang kafir dan seluruh manusia berada dalam kerugian. Gitu kan? Di sini Allah menggunakan apa? Alif lam, ya. Maka pendapat yang pertama bahwa al-insan di sini adalah orang kafir. Nah, ya. Berarti kalau kita terjemahkan sesungguhnya orang-orang kafir berada di dalam kerugian. Tetapi kalau kita baca ayat setelahnya apa? Innal insana lafi khusrin illa. Ya kan? Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Orang kafir beriman atau tidak? Tidak beriman. Kan begitu. Kemudian pendapat yang kedua bahwa al-insan di sini adalah seluruh manusia, mencakup di dalamnya orang kafir dan orang Islam. Makanya ayat berikutnya datang pengecualian. Karena kalau kita hanya mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu merugi, kemudian ayat berikutnya mengatakan illal ladzina amanu, orang kafir tidak beriman. Tapi ketika Allah katakan sesungguhnya seluruh manusia, baik orang muslim atau orang kafir dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka wallahu taala alam bahwa pendapat yang paling kuat
Al-insan di sini adalah seluruh manusia, mencakup orang kafir ataupun orang muslim. Bisa difahami bahwa sesungguhnya seluruh manusia, baik orang kafir, orang beriman, semuanya dalam keadaan merugi kecuali mereka yang mengamalkan 4 nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Ya, di ayat berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu, ya, semua manusia merugi, mau orang Islam, mau orang kafir, semuanya merugi kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, melakukan amal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, kecuali orang yang beriman, melakukan amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, yang keempat nasihat menasihati dalam kesabaran. Nanti akan kita jelaskan bahwa luar biasa satu ayat ini, ya, satu ayat yang menjelaskan 4 permasalahan sekaligus. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Ushulul Tsalatsa menggunakan ayat ini sebagai dalil di muqaddimahnya tentang pentingnya ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, nanti insyaallah setelah adzan kita bahas. Lihat Pak, ini surat Al-Asr baru pendek tapi pembahasannya sangat panjang. Ya, inilah mukjizat daripada Al-Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari innal insana lafi khusr dengan 4 hal bahwa seseorang tidak dikatakan merugi ketika 4 hal ini dilakukan. Siapa mereka yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Ya, billahi wa bima amarahum. Mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita beriman dengan mereka, yaitu rukun iman yang 5 atau 6? Yang 6. Rukun iman ada berapa? 6. Ini harus kita hafalkan. Rukun iman ada 6. Yang dimaksud di sini illal ladzina amanu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah perintahkan untuk kita beriman kepada mereka. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, qada yang baik dan qada yang buruk, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya. Wa hadza fihil ilm. Inilah dalil tentang ilmu. Kenapa? Karena iman itu la yakunu illa an ilmin wa basiratin. Iman itu tidaklah ada pada diri kita kecuali karena kita berilmu tentang Allah, berilmu tentang rukun iman yang 6. Makanya bapak-bapak sekalian, kalau kita belajar Ushulul Tsalatsa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di halaman pertama beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama apa? Ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Kemudian perkara kedua yang harus diketahui oleh saudara muslim adalah al-amalu bihi. Setelah berilmu kita beramal. Kemudian ad-da'watu ilaihi, setelah punya ilmu, amal. Kemudian yang ketiga, dakwah. Setelah dakwah, dalam dakwah itu harus sabar. Dan 4 perkara ini ada di dalam surah Al-Asr. Ya. Maka dimulai dengan illal ladzina amanu, mereka yang beriman. Dan yang maksud beriman di sini adalah mereka yang berilmu. Ya. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah, kita tidak mungkin mengenal para malaikat, kita tidak mengetahui para rasul, kita tidak mengetahui kitab-kitab Allah, kita tidak akan mengetahui ya hari akhir dan takdir yang baik dan takdir yang buruk kecuali dengan ilmu. Ya, maka illal ladzina amanu di sini dalil tentang haruslah kita berilmu sebelum beramal. Ya, maka di dalam hal ini diingatkan kita tentang definisi iman. Bahwa iman itu qaulun bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalb, kita yakini dengan hati, wal amalu bil jawarih, dan kita amalkan dengan anggota badan kita. Itulah iman. Dan iman itu harus didasari dengan apa? Ilmu.
Nah, duduknya kita saat ini di majelis ilmu, salah satunya kita ingin lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih mengenal kita kepada Allah. Bukankah semakin orang mengenal Allah, semakin takut kepada Allah? Semakin orang takut kepada Allah, semakin dia bertakwa kepada Allah. Semakin bertakwa tempatnya di mana? Surga. Innalil muttaqina mafaz. Kan begitu. Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Semakin kita mengenal Allah, semakin takut kita kepada Allah. Maka Allah mengingatkan di dalam ayat ini bahwa semua manusia merugi kecuali mereka yang beriman. Dan kita tahu iman itu ada banyak. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, kata Nabi SAW bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Bahwa yang paling rendah dari iman seseorang adalah menyingkirkan duri dari jalan. Siapa yang masih ada keimanan di dalam hatinya, pasti dia tidak akan mencelakai orang lain. Dan selalu saya sampaikan, hadis ini hadis yang sangat agung yang membantah orang-orang yang memiliki pemikiran ekstrim, pemikiran radikal, yang membolehkan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin orang dikatakan beriman ketika dia menghalalkan darah saudara muslimnya? Padahal Nabi mengatakan paling rendah iman seseorang ada duri dari jalan, dia singkirkan supaya tidak kena bahaya. Betul atau tidak? Lalu apakah masuk akal ada orang yang melakukan aksi terorisme dengan mengatasnamakan jihad yang pada akhirnya yang kena sasaran siapa? Saudara muslimnya. Bahkan meninggal, bukan hanya terlukai sampai meninggal dunia, hilang nyawanya. Betul atau tidak? Ini dalil yang paling sangat jelas membantah kalau ada orang-orang yang mengajak pemikiran yang radikal, pemikiran yang keras, sampaikan dalil ini. Bahwa Islam menjaga sekecil apapun kemudorotan yang terjadi pada saudara muslim kita, harus kita apa? Hindarkan. Gak akan masuk akal ada orang yang mengatasnamakan jihad dengan melakukan bom bunuh diri. Dengan melakukan pemikiran-pemikiran yang radikal, boleh mengambil harta orang lain tanpa hak, boleh membunuh orang lain tanpa hak. Ini gak akan bisa diterima oleh akal yang sehat. Dan tidak bisa diterima oleh dalil. Jelas, Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Ini dalil yang sangat jelas. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bahwa iman itu cakupannya sangat luas. Ya, bahkan sebagian para ulama membuat buku-buku tentang syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan mereka runtut. Apa sih cabang keimanan? Karena di hadis ini Nabi menjelaskan secara apa? Global, tidak mendetailkan. Sampai-sampai para ulama, di antaranya Al-Imam Baihaqi rahimahullah memiliki kitab yang namanya Syu'abul Iman. Beliau mengumpulkan ya cabang-cabang keimanan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan semakin banyak cabang keimanan yang ada pada diri kita, berarti menunjukkan tingginya iman seseorang. Dan di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang selamat, yang tidak merugi adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan rukun iman yang 6. Terlebih bahwa iman itu selalu berkaitan dengan permasalahan yang gaib. Betul atau tidak? Inilah yang akan membedakan antara seorang mukmin dan orang yang tidak beriman. Kenapa? Orang-orang kafir tidak mau beriman dengan perkara yang gaib karena mereka selalu menimbang sesuatu dengan logika mereka. Ya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ya. Ini sesuatu perkara yang apa? Gaib. Kita diperintahkan beriman dengan adanya surga dan neraka. Kalau bukan karena iman, tentu orang akan menolak dengan dasar apa? Logika semata. Kok bisa ada surga? Kok bisa ada neraka? Kok bisa ada malaikat yang satu sayapnya saja menutupi ufuk barat dan ufuk timur? Gak masuk logika saya. Begitu kan? Akhirnya orang gak beriman. Inilah fungsinya iman. Untuk kita mempercayai adanya perkara-perkara yang gaib. Karena kalau pakai logika gak akan nyampe. Maka disinilah kita jangan terlalu mempertuhankan logika atau akal. Karena akal kita ada batasannya yang tidak akan sampai untuk berpikir sampai perkara yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita beriman dengan perkara yang gaib yang memang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Tetapi itulah fungsi daripada iman. Ya, semakin kita beriman, semakin tenang hati kita. Semakin orang tidak beriman, semakin tidak pernah tenang hatinya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Setelah kita beriman, kita berilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama Islam, kemudian kalau sudah mulai punya ilmu, maka apa? Amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thimar. Ilmu tanpa amal bagaikan
pohon tanpa buah, nggak manfaat. Ya, maka disinilah pentingnya kita berilmu. Setelah punya ilmu diamalkan. Maka Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman. Setelah beriman dilanjutkan dengan amal soleh. Karena iman itu pasti hubungannya dengan amal soleh. Makanya tadi definisi iman apa? Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawari. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ini ada di hati. Namun para ulama mengingatkan jangan sampai orang keliru dalam menafsirkan makna at-taqwa hahuna. Sebagian orang berpendapat dengan hadis ini ketika mereka melakukan kekeliruan. Kita ambil contoh hal yang sering terjadi di masyarakat. Ketika ada wanita tidak menggunakan hijab, kemudian mereka bilang, gak apa-apa, antum gak boleh hina saya gak pakai hijab, yang penting hati saya yang dihijabi. Betul atau tidak? Ini perkataan yang mungkin kadang orang bingung. Oh iya, kita gak boleh melihat seseorang yang gak berkerudung, biarin aja, mungkin hatinya baik. Kalau ciri hati orang baik pasti dia berkerudung. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik seluruh amalnya. Lihat, baiknya amal kita ditentukan oleh baiknya hati. Kalau ada orang mengatakan, jangan lihat seseorang kepada fisiknya, dia mungkin gak pakai kerudung, tapi hatinya yang penting baik. Itu justru menunjukkan hatinya nggak baik. Kalau hatinya baik, dia tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bukankah yang memerintahkan kita untuk berhijab siapa? Allah dan Rasulnya. Lalu orang mengatakan yang penting hatinya sehat. Nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Bahkan nggak pakai kerudung bukan hal yang wajib. Justru hatinya nggak sehat berarti. Karena kalau hati orang sehat, pasti dia akan tunduk dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini perkataan yang mungkin sederhana, tapi sekadang membuat syubhat bagi sebagian orang. Ya yaudah, yang penting hatinya kan. Kan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Iya, takwa itu dengan diyakini dengan hati, tapi aplikasinya harus diaplikasikan dengan anggota badan kita. Ini penting. Makanya Allah menyandingkan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, berilmu, kemudian amal. Ya orang kalau cuma punya ilmunya nggak diamalkan buat apa? Orang tahu hukum menggunakan kerudung wajib, kemudian dia nggak gunakan. Berarti dia tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Maka Allah katakan innal insana lafi khusr. Ya, bahwa yang kedua mereka harus beramal. Ya, harus beramal. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Secara cepat, kemudian yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilu as-sholihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka nasihat yang ketiga adalah setelah seorang berilmu, beriman, dibarengi dengan amal, sudah berilmu beramal, kalau sudah beramal didakwahkan, yaitu saling nasihat menasihati dalam kebenaran, yaitu melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Oleh karena seorang muslim setelah dia beramal, maka selanjutnya ditingkatkan kepada tingkatan yang berikutnya, yaitu apa? Dakwah. Setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan porsinya masing-masing. Setiap kita punya kewajiban untuk menasihati orang lain sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Paling tidak kita sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada keluarga. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji ya umat ini dengan mengatakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Apa ciri-ciri sebaik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, hadis ini sangat panjang sekali, ayat ini sangat panjang sekali pembahasannya, namun paling tidak ini menunjukkan kepada kita setelah kita berilmu, kita beramal, kemudian kita dakwahkan. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Namun ini harus kita pahami bahwa seseorang punya porsinya masing-masing dalam berdakwah. Bukan berarti semua orang berkewajiban berdakwah pada sesuatu yang tidak memiliki kapasitas. Ini penting. Karena seseorang tidak boleh berbicara agama kecuali berdasarkan ilmu. Artinya kita boleh berdakwah setelah kita berilmu. Makanya di awal diingatkan bahwa berilmu dulu sebelum beramal. Dan berilmu dulu sebelum berdakwah. Ini penting.
Kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu, tetapi sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Jangan justru sok tahu dalam masalah agama. Karena sangat berbahaya orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama kemudian berbicara masalah agama. Karena ini dapat menyesatkan orang lain. Memang setiap kita punya kewajiban berdakwah, tapi disesuaikan dengan apa? Porsinya dan kemampuannya masing-masing. Ya, ini penting untuk kita garis bawahi. Makanya Nabi SAW mengatakan unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolong saudaramu yang melakukan kedoliman atau yang didolimi. Ya, yang didolimi kita tolong, begitu juga yang berbuat dolim. Caranya apa? Menahan, menasehati agar dia tidak melakukan kedoliman yang sama. Kemudian yang terakhir, illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, kemudian kita menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena pasti sebuah keniscayaan seseorang yang berdakwah, seseorang yang menasihati itu pasti akan dicaci, dimaki, dihina, dan pasti diperangi. Maka kita bersabar. Ya, siapapun yang berdakwah, ngajak orang kebaikan pasti dimusuhi. Ya, pasti dimusuhi, nggak mungkin nggak dimusuhi. Antum datang rajin ke masjid, ngajak orang ke masjid, ngajak orang melakukan kebaikan, pasti muncul omongan-omongan samping kanan, samping kiri, depan belakang. Ih, so alim. Ih, so ini dan itu. Betul atau tidak? Nah, di sini perlunya apa? Sabar. Dan pasti dakwah itu nggak mungkin tanpa halangan. Nggak mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun di Mekah dan di Madinah, dakwanya dihalangi, dakwanya dicaci, dimaki, dihina. Apalagi orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Dan sebuah keniscayaan seseorang yang berdakwah tanpa diperangi. Apalagi mereka yang mengajak kepada tauhid. Orang yang mengajak kepada untuk menyembah Allah semata pasti diuji. Gimana nggak diuji? Seluruh para nabi dan rasul semua visi misi dakwanya satu. Apa? Ani'budullah wajtanibut tagut. Perintahnya adalah sembahlah Allah semata, jauhilah sesembahan selain Allah. Semua para nabi dan rasul ditentang, dicaci, dimaki, dihina, ditolak dakwahnya. Dan siapapun yang berdakwah dengan dakwah tauhid pasti dicaci. Maka ini juga nasihat untuk para DKM. Ya, jadi pengurus DKM itu pasti nggak mudah. Ya, ketika kita berusaha untuk menegakkan syariat Allah, masjid diramaikan, ada aja orang yang ngomongin. Ya, ada aja orang yang nentang. Pasti itu. Apalagi yang kita gerakkan adalah gerakan dakwah yang mengajak manusia untuk memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dicaci, dimaki, dihina. Maka ini nasihat bagi saya dan kita semua, terutama para pengurus masjid. Sabar. Sabar sudah. Kalau nggak sabar sudah, pasti nggak mungkin kita dicaci, nggak dimaki, nggak dihina. Bahkan mungkin diusir, atau bahkan dicemooh, atau bahkan apa? Disuruh keluar dari masjid. Ya. Dan kadang yang mengusir juga adalah orang-orang Islam itu sendiri. Maka pasti Nabi SAW di Taif dilempar. Nabi berdakwah di Mekah diusir. Di Madinah masih diperangi. Karena memang sudah sebuah keniscayaan. Seseorang yang berdakwah kepada mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah pasti apa? Ditentang, dicaci, dimaki, dihina. Maka Allah ingatkan, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Naam. Sebetulnya permasalahan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ini juga cukup panjang karena di sini dijelaskan oleh para ulama tentang sabar. Bahwa sabar itu ada 3, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam apa? Menerima takdir Allah. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, tafsir surah Al-Asr ini memang pendek, tapi banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kita sebagai orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, orang-orang yang senantiasa berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Ya, menuntut ilmu juga sabar. Antum duduk di sini kalau tidak sabar, ya, pengen cepat-cepat keluar. Ya, sabar. Ya. Belajar perlu sabar, ibadah perlu sabar, didik anak perlu sabar, semuanya perlu kesabaran. Ya, kalau nggak sabar, ya nggak akan termasuk orang-orang yang beruntung, pasti masuk orang-orang yang merugi. Jadi sabar, apalagi kalau kita ditentang, dihina, dicaci, dimaki, sabar. Ya, insya Allah Taala Allah akan golongkan kita sebagai orang-orang yang
untung. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.